Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng pinanggih dengan kami tim Sineng Kerjadi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masih di dalam dunia hitung-hitung Jawa yang selalu kita berdampingan dengan hitung-hitung Jawa yang seringkali masyarakat itu sudah tidak menggunakan pitung-pitung seperti itu. Pemirsa yang saya hormati dimanapun panjenengan semua berada, semoga keselamatan selalu terlimpahkan bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang adanya garis di mana orang itu mencapai puncak kejayaan dalam hal apapun. Garis kejayaan di sini ada beberapa, yang mana dari garis-garis tersebut adalah ada rajanya rajanya kejayaan, yang mana seringkali pada saat garis-garis tersebut terjadi pada seseorang, orang itu akan bisa mencapai puncak kesuksesannya dalam hal apapun, baik itu dalam berumah tangga, dalam rezeki, apalagi dalam hal kekuasaan, ataupun juga untuk mencapai kedudukan. Kedudukan di sini bermacam-macam, bisa seorang presiden, seorang gubernur, bahkan bupati atau wali kota, dan juga yang terkecil adalah seorang kepala desa. Di sini bisa dilihat dari garis-garisnya. Kalau garis orang tersebut belum mencapai puncak kejayaannya, meskipun dia dengan penuh percaya dirinya, dia dengan hartanya, dia merasa mampu, padahal garis dia belum bisa mencapai garis kodrat yang dinamakan garis kodrat puncak kejayaan, maka sudah dipastikan orang tersebut tidak akan mendapatkan kemenangan. Mohon maaf sebelumnya, ini kita tidak bicara disiki kerso, tapi kita bicara yang sudah terjadi sejak zaman dulu dan dirangkum dalam sebuah hitungan pakem-pakem tersendiri, dan juga didasari dengan mata batin ataupun tingkat kewaskitaan. Di sini seringkali kami menemui orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa. Dia memaksakan diri, padahal garis dia itu belum mencapai garis kejayaan, kodrat kejayaannya itu. Maka seringkali kita sampaikan, panjenengan sebenarnya belum mampu, tapi ya namanya jenengan sudah mengeluarkan uang banyak, bagaimana caranya kita mengikhtiari. Tapi ada yang dengan ikhtiar, dengan lompatan garis yang dilalui dengan puasa dan lain sebagainya, itu ada yang bisa berhasil, tapi sebagian besar itu tetap tidak berhasil. Sebagian besar itu mereka gagal untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh, ingin mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati. Dia mempunyai uang, dia merasa mempunyai masa yang banyak, tapi karena garis dia itu kurang maksimal, tidak mendapatkan rajanya kejayaan itu, maka dia kalah dengan rivalnya. Karena yang namanya kompetisi itu bukan cuma satu orang, tentunya dia punya lawan. Nah, kalau lawan tersebut itu garisnya itu lebih bagus, tentunya dia akan kalah, dia akan tersingkirkan. Nah, di sini sudah banyak sekali kita buktikan. Banyak yang tanya-tanya, anak saya lahiran tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, ini neptunya hari apa, dan umur yang sekarang ini saya mencapai garis yang seperti apa. Seringkali yang ditanyakan seperti itu. Dan setelah kita cari secara detail, kita hitung, kalau dia itu memang garisnya mencapai puncak kejayaan, ya kita panjangkan garisnya seperti ini.
biasanya seperti ini. Monggo terserah panjenengan. Kalau panjenengan mau maju, nanti bisa kita berikan jalan-jalannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seorang calon bupati ataupun kepala desa yang ingin mencalonkan diri, setelah kita hitung berdasarkan apa yang dia sampaikan, data-data dia sampaikan, dan juga saat sekarang ini yang terjadi dengan dia itu seperti apa. Contoh, kadang seringkali terjadi kekeliruan hitungan. Taruhlah kata dia merasa lahir hari Kamis. Dia mengatakan saya hari Kamis. Toh pada kenyataannya ternyata dia bukan hari Kamis. Otomatis hitungannya tidak valid. Padahal dia memang hari Kamis, tapi hari Kamis malam. Berarti harusnya masuknya dia itu sudah hari Jumat, bukan hari Kamis. Begitu saudara-saudara yang saya hormati dan seluruh yang saya cintai. Seringkali terjadi kesalahan di situ. Kadang dia saat dia mencapai garis Selasa Kliwon itu bagus, itu bagus. Sudah termasuk 5 dari raja kejayaan itu. Di antaranya adalah Selasa Kliwon. Dia mengatakan saya lahir seperti ini, setelah dihitung ternyata jatuhnya Selasa Kliwon. Dia mencapai puncak kejayaan. Tapi kok pada kenyataannya, silakan kita tanya, apakah panjenengan bulan-bulan ini untuk mencapai uang itu mudah? Dia mengatakan, wah, keuangan saya lagi minus pak, saya mencari uang ini begini nggak bisa, bahkan saya menjual aset saya yang ada pun itu kok belum laku-laku. Lah itu jelas itu membuktikan dia itu bukan jatuh pada garis Selasa Kliwon. Itu salah, tetap hitungannya salah. Nah kalau garis Selasa Kliwon itu harusnya dia itu misalkan mau mencalonkan diri, terus semuanya dipermudah, semuanya serba mudah, keuangan ada, untuk menambah uang pun ada jalannya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Maka kadang seringkali sih orang-orang banyak orang-orang yang dianggap dia mempunyai kemampuan untuk memprediksi. Sebenarnya bukan memprediksi juga sih, karena kita berjalan dari dua sisi. Satu dari mata batin, kedua kalinya kita dari pakem. Kita sinkronkan dari secara intelektual, juga dari segi perhitungan, dan juga dari segi mata batin. Kita berjalan tiga-tiganya, tidak hanya berjalan berdasarkan pakem saja. Kita olah dengan mata batin, dan juga kita olah dengan intelektual di lapangan seperti apa, terus teknisnya seperti apa, kita kolaborasikan. Nanti akan kita dapat kesimpulan, oh seperti ini panjenengan berani. Tapi itu setelah ketiga-tiganya kita sinkronkan, itu ternyata kok bertolak belakang, ya kita cuma memberikan wacana saja, seperti ini, biasanya seperti ini, monggo ini saya kembalikan kepada jenengan. Begitu pemirsa. Mohon maaf, ini cuma hanya menyampaikan sedikit pengetahuan. Jadi misalkan dari panjenengan semua ada yang berminat seperti ini, ada baiknya satu adalah introspeksi diri, kedua kalinya melihat kanan kiri bagaimana, terus ketiga kalinya perhitungan nasib seperti Anda itu saat ini jatuhnya yang bagaimana. Dan biasanya kalau mau melangkah ke 3 itu selalu 1 dulu, 1, 2, dan 3. Itu yang terjadi. Jadi jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya harus ada banyak perhitungan sebelum menyesal pada akhirnya. Pemirsa Sining Kejati yang saya cintai, demikian sedikit wawasan pengetahuan dari kami yang terkait tentang untuk mencalonkan diri, untuk mencari kejayaan, untuk mencapai kedudukan, ataupun untuk mencapai pangkat derajat. Ini sedikit kita kasih gambaran seperti itu. Untuk lebih lengkapnya besok akan kita sambung lagi secara lebih detail tentang sebenarnya garis apa yang untuk bisa mencapai kejayaan, terus pengapasannya pas apa, itu nanti akan kita sampaikan pada lain hari. Demikianlah sedikit pengetahuan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Rahayu.